TC Asian Games digelar 5 September, Indra Syafri beberkan komposisi Timnas U24 Indonesia. Ramadan Sananta dan Rafael Struijk jadi pesaing di lini depan Timnas U23 Indonesia, Hoki Caraka tidak gentar. Sempat dibuat murka kini kembali dipanggil Shin Tae-yong. Winger Timnas U23 Indonesia harus operasi dan menepi hingga 9 bulan usai cedera di Piala AFF U23 2023. Masih dipercaya Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, winger PSM Makassar siap rebut starting 11. TC Asian Games digelar 5 September, Indra Syafri beberkan komposisi Timnas U24 Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Indra Syafri saat ditemui seusai menonton Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan U17 di Stadion Patriot Candrabhaga. Agenda TC digelar Timnas U24 Indonesia guna menatap Asian Games 2023 di Hangzhou, China. Indra berencana komposisi skuad Timnas U24 Indonesia berasal dari Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kendati begitu, Indra Syafri masih harus menunggu Timnas Indonesia maupun Timnas U23 Indonesia merampungkan ajang yang dilewati. Terkait keinginan ini, Indra Syafri sudah menjalin komunikasi dengan Shin Tae-yong. Saya sudah koordinasi dengan Shin Tae-yong di tanggal 8 September ada 21 pemain yang akan bergabung dari Timnas Indonesia, tutur Indra Syafri. Setelah pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia U23 di tanggal 12 September, 13 September dipindahkan ke Timnas U24 Indonesia, kata Indra Syafri. Dia menambahkan total 44 pemain yang masuk entry by name Asian Games 2023. Sementara Timnas U23 Indonesia ditargetkan bisa menembus Olimpiade 2024 Paris dari Piala Asia U23 2024. Ramadan Sananta dan Rafael Struijk jadi pesaing di lini depan Timnas U23 Indonesia, Hoki Caraka tidak gentar. Hoki Caraka kembali ke skuad Timnas U23 Indonesia untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2024. Penyerang muda PSS Sleman, Hoki Caraka jadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas U23 Indonesia. Pemanggilan ini jadi momen comeback bagi penyerang asal Kabupaten Gunung Kidul tersebut. Penyerang 19 tahun tersebut pernah mendapatkan pemanggilan saat Garuda Muda bersiap untuk ajang SEA Games 2023. Saat itu Hoki Caraka kalah bersaing dengan nama-nama tenar seperti Ramadan Sananta dan Irfan Jauhari yang sudah jadi andalan bersama klub masing-masing. Kini Hoki Caraka kembali harus saling sikut untuk memperebutkan satu posisi di lini depan. Pasalnya, Shin Tae-yong juga sudah memanggil dua nama penyerang yang pernah bermain bersama Timnas Indonesia Senior. Dua nama tersebut adalah Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Di luar itu, Hoki Caraka juga kalah pamor dibandingkan dengan Ramadan Sananta yang sudah mempersembahkan medali emas SEA Games 2023. Pencapaian ini sangat jauh berbeda dengan Hoki Caraka yang belum sama sekali mengecap penampilan bersama Timnas Indonesia Senior. Sempat dibuat murka kini kembali dipanggil Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong kembali memberikan kesempatan kepada Egy Maulana Fikri memperkuat Timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, Egy Maulana Fikri pantas dipanggil ke Timnas Indonesia berkat performanya di Liga 1 2023-2024. Bersama Dewa United, Egy mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 10 pertandingan Liga 1 2023-2024. Kini Egy Maulana Fikri masuk dalam daftar 24 pemain Timnas Indonesia yang akan menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023. Egy Maulana Fikri harus absen membela Timnas Indonesia yang melaju ke babak semifinal Piala AFF 2022 karena cedera. Setelah itu, Egy Maulana Fikri sempat mendapatkan pemanggilan Timnas Indonesia yang menghadapi FIFA Matchday Maret 2023 kontra Burundi. Akan tetapi, Egy tidak bisa bergabung ke Timnas Indonesia karena alasan cedera. Alih-alih istirahat, Egy Maulana Fikri justru diturunkan Dewa United pada pekan ke-31 Liga 1 2022-2023 kontra Persib di Stadion Pakansari, Cibinong.
Kala itu, Egy Maulana Fikri memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dia masuk pada menit ke-69 untuk menggantikan Teofilo. Sintayong merasa geram saat itu setelah mendengar Egy Maulana Fikri tampil bersama Dewa United usai dicoret dari timnas Indonesia karena cedera. Winger timnas U23 Indonesia harus operasi dan menepi hingga 9 bulan usai cedera di Piala AFF U23 2023. Winger timnas U23 Indonesia Irfan Jauhari harus absen panjang untuk menjalani pemulihan cedera. Cedera Irfan didapatkan saat bermain dengan skuad Garuda Muda di babak penyisihan grup B Piala AFF U23. Setelah pulang ke tanah air, Irfan Jauhari menjalani pemeriksaan. Dia menjalani pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging MRI. Hasilnya, pemain berusia 22 tahun tersebut menderita anterior cruciate ligament. Selanjutnya, Irfan akan naik ke meja operasi untuk penanganan cederanya tersebut. Diprediksi dia akan absen panjang selama pemulihan cedera ACL tersebut. Butuh waktu hingga 9 bulan untuk proses tersebut dan membuat Irfan kembali ke lapangan. Masih dipercaya Sintayong di timnas Indonesia, winger PSM Makassar siap rebut starting 11. Winger PSM Makassar, Yakob Sayuri masuk dalam daftar pemain yang akan tampil di FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Tidak hanya Yakob, PSM juga mengirim 2 pemain lain yakni Yance Sayuri dan Reza Arya. Sintayong mulai memberikan kepercayaan kepada Yakob untuk merapat ke skuad Garuda. Sempat absen cukup panjang dari panggilan timnas, pemain berusia 25 tahun ini akhirnya bisa membuktikan diri. Yakob Sayuri bersyukur kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Tidak hanya masuk ke dalam tim, dia akan bekerja keras untuk bisa tampil selain menambah caps di timnas. Pemain yang berposisi sebagai winger kanan ini mengaku motivasinya berlipat kali ini. Pasalnya, saudara kembarnya, yakni Yance Sayuri juga akan merapat ke skuad Garuda. Yakob mengakui bahwa persaingan di timnas Indonesia kali ini akan ketat. Apalagi, ada beberapa nama seperti Rian Kurnia, Stefano Lillipali, dan Egy Maulana Fikri yang mendapatkan panggilan. Namun, dia optimis bisa mendapatkan tempat dan bisa membuktikan diri pada FIFA Matchday September nanti. Sinyal Sintayong benar-benar serius bangun timnas U23 Indonesia jadi skuad mematikan. Ditargetkan lolos ke Piala Asia U23 tahun depan, mereka akan berusaha mengincar satu tempat di Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, Alveandra Dewangga DKK harus masuk dalam 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024. Memiliki target yang tinggi, Sintayong akan memaksimalkan waktu yang ada untuk membangun skuad terbaiknya. Sinyal pertama adalah menyerahkan timnas senior kepada asisten pelatih Choi In-cheul. Skuad Garuda Muda akan bertanding melawan timnas Turkmenistan di ajang FIFA Matchday bulan September ini. Selain itu, pemain-pemain terbaik andalan timnas yang berkarir di luar negeri akan ditarik pulang. Pemain-pemain tersebut adalah Pratama Arhan, Rafael William Struijk, Elkan William Theo Bagot, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Nama-nama tersebut sudah mencatatkan caps bersama timnas senior dan cukup mendapatkan menit bermain di klub luar negeri. Memiliki target tinggi, skuad Garuda Muda harus dibangun dengan nama-nama terbaik yang bisa membawa mereka melangkah ke Piala Asia U23 2024 dengan tegas. Tiga pemain yang kena hukum AFC bisa perkuat timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan Asian Games 2023. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa 3 pemain yang terkena hukuman dari AFC bisa membela timnas U23 Indonesia di ajang tersebut. Ketiga pemain itu adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Muhammad Taufani. Sebelumnya, ketiga pemain itu mendapatkan hukuman dari AFC buntut kasus kerusuhan di laga final SEA Games 2023 Kamboja beberapa waktu lalu. Ketiga pemain itu mendapatkan hukuman larangan bermain selama 5 pertandingan dan denda 15 juta rupiah. PSSI mencoba mengirimkan surat kepada AFC untuk menanyakan perihal hukuman ketiga pemain tersebut.
AFC baru membalas surat itu kepada PSSI pada Rabu kemarin. Kata Arya, ada 2 poin surat yang diberikan AFC kepada PSSI. Poin pertama menyebutkan ketiga pemain itu dipersilahkan bermain untuk Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Poin kedua, AFC juga memperbolehkan ketiga pemain itu bisa bermain membela Timnas U24 Indonesia di Asian Games 2023. Nah, ketika Komang Teguh dan Titan Agung dilarang pada Piala AFF U23 2023, AFC menyebutkan turnamen itu masuk kategori pertandingan persahabatan dengan kategori usia yang sama dan tak diorganisir oleh mereka. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong.